Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Riyadi Abrayuda SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Bisnis. Sebelumnya, izinkan saya Eni Adeka Putri dengan NIM 4122201060 dari kelas ABT 5B pagi untuk mempresentasikan terkait asesmen akhir semester, yang mana penugasan tersebut adalah pembuatan Equity Analysis Report. Di sini saya membuat Equity Analysis Report untuk PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk atau yang biasa dikenal dengan PTPP. Di sini saya menganalisis untuk tahun 2019 hingga 2023. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke gambaran umum perusahaan. Saat ini PTPP fokus pada bidang konstruksi, engineering, procurement and construction atau yang biasa kita sebut dengan EPC, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa konstruksi dan juga perkembangan. Di sini kita juga dapat melihat bagaimana sih PTPP overview-nya sesuai dengan target yang telah saya buat, yaitu pada tanggal 24 Desember 2024. Untuk kepemilikan saham PTPP sendiri ini, seperti yang kita bisa lihat, bahwa kepemilikan saham PTPP terbesar dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Insinyur Novel Arsyad MM, seperti yang dapat kita lihat pada gambar 3, selaku Direktur Utama PTPP telah banyak sekali melakukan aksi korporasi strategis untuk mendukung keberlanjutan perusahaan tentunya, seperti meluncurkan obligasi berkelanjutan senilai 3 triliun, melakukan refinancing dan modal kerja. Nah, selanjutnya kita memasuki ke analisis ekonomi global dan lokal nih. Nah, jadi menurut laporan World Economy Outlook April 2023 dari International Monetary Fund atau IMF, seperti kita bisa lihat pada gambar 4 di sini, meskipun di sini pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023, kawasan Asia sedang berkembang tetap menjadi pusat pertumbuhan dengan proyeksi 5,3% pada tahun 2023. Hal ini membuka peluang besar bagi PTPP untuk memperluas portofolio proyek infrastruktur ke negara berkembang di Asia tentunya. PTPP sendiri di analisis ekonomi global dan lokal ini memiliki posisi strategis di sektor infrastruktur. Karena seperti yang bisa kita lihat pada gambar 5, pada presentasi banyaknya perusahaan konstruksi di Indonesia. Tentunya hal ini mencerminkan tingginya permintaan pasar seiring pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur. Seperti yang kita bisa lihat, dari 4,00% turun menjadi 3,52%, beserta bunga acuan BI 7-day reverse repo rate yang tetap di level 6,00%. Kedua hal ini tentunya memberikan iklim investasi yang kondusif. Penurunan inflasi ini menciptakan kestabilan harga, terus juga bisa mengurangi ketidakpastian biaya dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih analisis keberlanjutan dan tata kelola perusahaan? Di sini yang pertama ada environmental atau dari lingkungan sendiri. Penerapan konstruksi ramah lingkungan yang diterapkan PTPP ini sendiri telah meningkatkan efisiensi energi, air, material, serta bahan bakar, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Seperti pada gambar ini terkait di lingkungan, kita bisa lihat ya, total emisi gas rumah kaca oleh internal PTPP. Mereka telah banyak sekali mengonsumsi sehingga dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Tentunya kalau misalnya tidak diatasi segera, hal ini dapat menjadi citra yang buruk untuk perusahaan jika hanya mementingkan perusahaan tanpa mementingkan dampak pada lingkungannya. Selanjutnya, bagaimana dengan sosial? PTPP telah menerapkan prinsip kesetaraan atau non-diskriminasi dalam pengelolaan karyawannya. Selama tahun 2023 ini PTPP telah mengeluarkan dana program tanggung jawab sosial sebesar 9,11 miliar. Bagaimana sih ekonominya? PTPP sendiri itu telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Jadi tidak hanya PTPP saja yang memiliki keuntungan, namun juga masyarakat sekitar dapat mengambil manfaat positifnya tentunya. Selanjutnya, PTPP ini dalam tata kelola perusahaannya itu dia sudah sangat berusaha untuk menerapkan good corporate governance dengan meningkatkan ASEAN CG scorecard-nya, meningkatkan kinerja organisasinya, dan juga pada penerapan sistem pengendalian internnya. Ini seperti yang bisa kita lihat, meningkat signifikan. Selanjutnya, bagaimana sih tinjauan industri dan posisi persaingan PTPP sendiri? Konstruksi itu sendiri menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional, menempati posisi kelima setelah industri,
pengolahan, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Seperti yang kita bisa lihat, di sini, pekerjaan tetap perusahaan konstruksi di Indonesia seiring waktu meningkat. Nah, pada tahun 2019 ke 2020 ini terjadi COVID-19 sehingga menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja nih. Kemudian, setelah terjadinya perbaikan setelah COVID-19, seiring waktu kian meningkat. Di posisi persaingan sendiri, PTPP ini memiliki tagline Empowering the Future. Seperti yang bisa kita lihat di sini, posisi persaingan lini bisnis antara PTPP dengan perusahaan sejenis sangatlah ketat. Nah, namun dalam konteks ini, kita bisa tetap mengambil hal positifnya bahwasannya PTPP ini telah banyak sekali berhasil mempertahankan posisinya melalui inovasi, diversifikasi usaha, dan penguatan efisiensi operasional yang tercermin dalam perolehan kontrak barunya sebesar 31 triliun. Kemudian bagaimana sih analisis Porter's Five Forces untuk PTPP sendiri? Di sini kita bisa lihat analisis Porter's Five Forces PTPP sendiri dan juga masing-masing nilai dan dampaknya yang telah saya buat. Selanjutnya kita memasuki ke analisis keuangan. Pertama-tama analisis liquidity-nya. Nah, berdasarkan analisis likuiditas untuk tahun 2019 hingga 2023 dengan perusahaan sejenis lainnya seperti BDKR dan CMNP. Nah, di sini seperti yang kita bisa lihat, secara keseluruhan itu PTPP ini mencerminkan kemampuan terbaik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dibandingkan kompetitor lainnya. Untuk analisis profitabilitasnya sendiri, secara keseluruhan, berdasarkan hasil analisis ini, seperti yang kita bisa lihat, untuk tahun 2019 hingga 2023, PTPP malah menghadapi tantangan signifikan. Hal ini menegaskan dengan tegas kebutuhan PTPP untuk memperbaiki secara keseluruhan tadi. Selanjutnya, bagaimana sih analisis rasio pasarnya? Nah, berdasarkan analisis rasio pasar untuk tahun 2019 hingga 2023, seperti yang bisa kita lihat di sini, secara keseluruhan, PTPP ini sendiri memiliki PR yang lebih rendah dengan 9,25%, lagi-lagi rendah yang mengindikasikan bahwa pasar akan lebih berhati-hati dalam menilai prospek pertumbuhan PTPP. Nah, tren ini juga diperkuat nih oleh data grafik kepemilikan saham PTPP. Nih, seperti yang kita bisa lihat, di sini tuh kita bisa lihat tidak stabil persentase dari kepemilikan sahamnya sendiri. Nah, tentunya hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang fluktuatif dari para pemegang saham. Selanjutnya, bagaimana sih analisis prospektif atau analisis tren perusahaannya? Nah, berdasarkan grafik kinerja keuangan yang telah saya analisis, seperti yang bisa kita lihat, jika PTPP ingin senantiasa menjaga profitabilitasnya, PTPP ini perlu mengoptimalkan kembali pengelolaan struktur biayanya, mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu, serta berinvestasi dalam teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, bagaimana sih dengan analisis Altman Z-score? Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, saya berpanutan pada Altman's Non-Manufacturer Z-Score Zone. Zona abu-abu ini sendiri dalam analisis Altman Z-Score ini menunjukkan bahwa perusahaan berada di wilayah yang tidak pasti dalam hal risiko kebangkrutan. Seperti yang kita bisa lihat di sini pada tahun 2019, Z-Score-nya sebesar 1,80 hingga 2023, yang mana berada di gray zone atau zona abu-abu. Kemudian, bagaimana sih analisis cash flow atau arus kas dari PTPP? Untuk posisi cash flow PTPP ini sendiri digolongkan relatif sehat. Kenapa? Karena seperti yang bisa kita lihat di sini, arus kas operasi yang konsisten positif dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kekuatan bisnis nih dalam mendukung operasional dan kewajiban jangka pendeknya. Kemudian juga, sementara itu, arus kas investasi yang negatif, seperti yang kita bisa lihat, yang negatif, itu mencerminkan upaya ekspansi strategis yang wajar untuk di sektor konstruksi sendiri, meskipun memerlukan pengelolaan risiko agar tidak membebani keuangan. Nah, fluktuasi arus kas pendanaan ini sendiri, terutama lonjakan pada tahun 2019 hingga 2020, menunjukkan ketergantungan pada pendanaan eksternal yang mulai menurun nih setelah 2020. Nah, hal ini menandakan langkah positif untuk memperbaiki struktur keuangan. Selanjutnya, bagaimana sih resiko investasi untuk PTPP sendiri? Secara keseluruhan, berdasarkan hasil risiko investasi ini,
Risiko investasi di PTPP sendiri berada pada kategori sedang, dengan prioritasnya pada mitigasi yang diarahkan pada risiko pemasaran dan risiko keuangannya, seperti yang kita bisa lihat pada kedua tabel dan matriks ini. Setelah berbagai analisis tadi yang telah saya jelaskan, di sini ringkasan investasi sendiri saya merekomendasikan untuk hold atau tahan saham PTPP. Nah, dengan target harga sebesar 500 rupiah yang mempresentasikan potensi kenaikan atau upside sebesar 49,70% dari harga penutupan saham PTPP per 24 Desember 2024 sebelumnya itu hanya sebesar Rp334. Nah, beberapa alasan utama mengapa saya menganjurkan untuk mempertahankan saham PTPP yaitu yang pertama, harga saham PTPP saat ini dianggap berada di bawah nilai wajarnya, namun dia memberikan peluang nih bagi investor untuk mempertahankan saham hingga tercapainya target harga. Kemudian, keterlibatan PTPP dalam proyek-proyek infrastruktur besar lainnya, seperti pembangunan IKN, tentunya itu memberikan peluang nih pendapatan yang signifikan meskipun tak jarang terkendala oleh ketatnya anggaran APBN. Kemudian juga perusahaan ini, PTPP telah melakukan diversifikasi pendanaan dan pengelolaan piutangnya dengan baik untuk mengatasi keterlambatan pembayaran dari pihak owner proyek. Dan juga PTPP seperti yang bisa kita kenal, yaitu dia sangat baik citranya dalam menyelesaikan proyek tepat waktu. Nah, meskipun terdapat risiko pemasaran, keuangan, dan hukum yang disebutkan sebelumnya, PTPP ini telah banyak sekali mengambil langkah mitigasi melalui optimalisasi piutang, sinergi strategis, dan penerapan inovasi teknologi untuk senantiasa membantu stabilitas perekonomian PTPP. Sekian dari presentasi saya pada kali ini terkait PT Pembangunan Perumahan Persero TBK atau yang biasa kita kenal PTPP. Pada laman IDX kita juga bisa mencari PTPP dengan kode PTPP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.